ketika turun dari lantai 3 sebuah hotel di Budak Sumur dekat kampus UGM. Yang ada di kepala Sarwono hanya satu: ke Malioboro mencari kios majalah. Kali ini ia sedang di Yogyakarta untuk kesekian kalinya atas perintah kaprodinya di FISIP UI, yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Berapa minggu lamanya ia merasa telah menguji tenaganya mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk sebuah penelitian yang berkelanjutan tentang apa yang dikenal sebagai daerah konflik di kawasan timur. Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo, di tengah keluarganya, untuk membebaskan diri dari rasa capek yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Dan begitu merasa agak mendingan, ia, atas permintaan sang penguasa prodi antropologi di FISIP UI, langsung saja mengontak rekan-rekannya di UGM, mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak terbatas demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama terbengkalai tentang daerah pinggiran. Antara lain justru karena dianggap enteng pelaksanaannya. "Hujan," bisiknya entah kepada siapa. Kata temannya yang menjadi redaktur budaya koran Suara Keyakinan, puisinya akan dimuat hari itu. Koran sore itu menyediakan ruangan khusus sastra setiap Sabtu. Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap media cetak itu. Apa saja ditulisnya, dari sepak bola sampai politik, sesuai dengan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak tergantung kepada orang tuanya yang PNS, yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakan hidup. Meskipun agak geli memikirkan konsep pinggiran kalau dikaitkan dengan penghuni Kali Code, ia terima saja perintah itu dengan harapan bisa mendapatkan honor dan ongkos pesawat gratis kalau nanti kembali ke Jakarta. Ya, dianggapnya menggelikan konsep itu. Kali Code kan di tengah-tengah kota, kok dianggap dihuni masyarakat pinggiran? Katanya kepada atasannya waktu pertama kali dulu diajak perancang proyek itu. Kalau dianggap urban kan nanti disindir orang sosiologi, jawab dosen mantan pembimbing skripsinya yang sekarang jadi sejawatnya di prodi. Juga penghuni Code kan tinggal di pinggir kali, meskipun di tengah kota. Pelotot memelototi antar prodi memang kadang terjadi, tidak selalu karena masalah jangkauan ilmu, tetapi lebih sering karena masalah proyek. Ia sama sekali tidak peduli lagi pada sekat-sekat logi yang dianggap keramat itu. Kali ini ia hanya peduli pada satu hal: puisinya akan dimuat di koran. Dan itu penting, dan itu tonggak. Tonggak apa pula? Tanyanya kepada diri sendiri. Yang dikirimkan ke media cetak itu adalah 3 sajak pendek yang kata rekannya yang redaktur akan dimuat semuanya. Mengembirakan. Dalam ilmu yang dipelajarinya, medium bisa berarti dukun, orang pandai di zaman lampau yang dianggap mampu menghubungkan yang masih hidup dengan yang sudah mati. Ia tidak pernah percaya dukun, tidak mau percaya bahwa ada orang yang bisa menghubungkan manusia hidup dengan manusia mati. Namun, ia percaya, yakin seyakin-yakinnya, bahwa manusia yang sama-sama masih hidup bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu muka, bahkan dari jarak yang sangat jauh pun. Dia percaya pada teori yang menjelaskan bahwa inti kehidupan itu komunikasi, dan komunikasi itu inti kehidupan, dan bahwa puisi itu komunikasi, dan bahwa komunikasi itu syaman, dan bahwa syaman itu medium, dan oleh karenanya puisi itu medium. Oke, teori, katanya kepada si teori, yakni dirinya sendiri. Menurut teori, bulan Juni termasuk musim kemarau, jadi tidak ada hujan. Itu sebabnya sepanjang jalan ia dan tukang becak yang disewanya membicarakan hal itu.
"Mboten lucu, nggih Mas," kata tukang becak. Sarwono tidak tega menanyakan apa beda yang lucu dan yang tidak lucu. Di Jawa, apapun yang bisa dianggap tidak lucu bisa saja diterima sebagai sesuatu yang lucu. Kali ini, baginya yang ada hanya keinginan kuat untuk segera mendapatkan koran dan membaca puisinya sendiri. Penyair adalah pembaca pertama puisinya sendiri, begitu menurut aksioma. Ia tidak ingin memperdebatkan benar tidaknya kata-kata mutiara itu, yang tentu saja jauh sekali jaraknya dari masalah lucu atau tidak lucu. Ini masalah komunikasi, katanya kepada dirinya sendiri. Ia jelas tidak punya nyali memasalahkan apakah komunikasi itu sesuatu yang lucu atau bukan. Pokoknya, ia merasa pejah gesang menderek komunikasi. Full stop. Dan memang benar, ada puisinya di koran, 3 buah, di sudut halaman yang pasti kalah meriah dibanding berita politik, kriminal, gambar-gambar yang semakin lama semakin berdesak-desak, dan iklan. Sekian detik dirasanya demamnya surut. Koran itu agak basah, dijual di sudut pengkolan yang dikerudungi plastik warna biru. Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik hujan kecil, masuk ke mall yang kata rekannya seprofesi di UGM baru saja dibuka. Dan ketika dibacanya puisinya sendiri sambil berdiri didesak ke sana kemari oleh orang-orang yang juga mau berteduh, ia menjadi yakin, tiba-tiba saja menjadi yakin, seyakin-yakinnya, bahwa seandainya dukun Zadul memang benar memiliki kekuatan, maka puisi yang ditulisnya itu jelas melampaui kekuatan segenap dukun yang pernah, masih, dan akan ada di mana saja di dunia ini. Deretan aksara yang ditata